Permendagri itu ditabrak. Mungkin karena jarang yang namanya hukum itu mulus-mulus aja, jadi mungkin tidak terperiksa. Mungkin itu, mungkin figur seperti Ahok tidak ada di Kukar. Ya kita mulai dari kecil. Siapa itu portal? Mungkin buat kami juga rawan, buat kami sendiri. Tetapi untuk hajatan orang banyak, kami siap untuk menyampaikan yang namanya aspirasi. Contoh kecil lagi yang saya contohkan, yang terjadi, yang sangat unik. Pekerjaan yang di depan itu, yang tahun 2014, yang namanya jogging track, mulai dari depan Polres Rumah Dayu sampai kepada jembatan. Berapa nilai proyek itu? 23 miliar. Itu tahap lanjutan. Ada tahap awal kurang lebih 7 miliar. Jadi totalnya hampir mencapai 40 miliar. Secara logis, persoalan layak atau tidak layak bisa kita lihat aja yang ada. Tetapi yang spektakuler sampai saat ini belum ada apa itu? Saya tanya, kalau seseorang di list bisa nggak mendapat yang namanya pekerjaan? Tidak bisa. Aturan pemerintah sudah jelas melalui perusahaan yang ada ini yang bekerja di depan kita, yaitu perusahaan blacklist. Nah, yang saya tanya lagi, kalau perusahaan blacklist bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara, saya ulang lagi, mungkin dicatat, kalau dicatat, kalau perusahaan blacklist bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara, ada apa? Coba. Nah, jadi kalau perusahaan blacklist bekerja spektakuler 23 miliar, baru satu lagi apa yang dikerja? Pengendalian bencana banjir di Muara Badak. Sampai saat ini terindikasi tidak selesai. Berapa nilainya? Kurang lebih hampir mencapai 200 miliar. Spektakuler enggak? Coba itu daun-daun disusun Pak, mungkin dari Tenggarong sampai Balikpapan tidak cukup kali. Nah, yang spektakuler lagi beda rumah yang ada di wilayah Tenggarong. Berapa nilainya? 23 miliar. Siapa lagi dia? Perusahaan blacklist di 2014. Kalau blacklist dimasukkan, pas di blacklist lagi tidak selesai. Bisa nggak di blacklist 2 kali? Ya enggak lah. Mungkin saudara-saudara institusi penegak hukum, misalkan ada kelakuan yang tidak bagus, misalkan ada kan disiplin anggota, atau mungkin Kapolda atau Kapolri melakukan suatu kesalahan administrasi atau apa, dimutasi, atau mungkin jabatan itu tidak dijabat lagi karena blacklist misalkan. Nah, ini yang terjadi, yang sampai saat ini perusahaan dari luar membawa duit di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawa keluar, dinikmati anak cucu kita apa. Jadi saya pribadi, Ketua Forum Kontraktor Lokal, ingin memperjuangkan hajatan orang banyak. Persoalan pekerjaan kami mau bekerja itu wajar-wajar saja karena profesi kami adalah kontraktor. Nah, level kontraktor itu adalah sebagai yang namanya pahlawan pembangunan. Infrastruktur bisa berjalan dengan baik kalau kontraktor-kontraktor yang ada ini bagaimana diberdayakan. Coba kita lihat di Berau. Di Berau sana lebih kecil anggarannya dibanding di Kukar. Mereka menggandeng namanya kontraktor lokal. Ada MOU yang dibuat, ada perjanjian yang dibuat untuk melakukan itu.
Mungkin itu aja, nanti lebih panjang kami jelaskan di DPR. Mungkin ada surat buat Ibu Bupati, kalau ada bisa nanti ke sana, dan nanti kita lihat bagaimana terstrukturnya untuk mendapatkan sesuatu yang namanya pekerjaan. Ada di sini. Dan beberapa contoh nanti mungkin secara rahasia dulu bahwa ini ada sesuatu hikmat kok. Nah, jadi mungkin itulah sebagian kecil yang bisa saya sampaikan dari forum kontraktor lokal. Kurang lebihnya saya hormat kepada Bapak Ibu yang ada saat ini. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada bahasa saya yang kurang berkenan. Hanya satu saya berpikir, untuk hajatan orang banyak, mari kita bersama-sama perjuangkan. Mungkin jumlah kami sedikit buat pandangan kita. Di sini hanya pengurus-pengurus inti portal yang kami bawa, karena kami menjaga jangan sampai ada yang menunggangi, ada insiden. Sementara kita ini profesional, orang-orang intelek, orang-orang cerdas, bagaimana membangun daerah ini untuk lebih bagus. Hanya saya himbau, kalau masih ini diterapkan, mari kita pilih pimpinan kita yang dimana mengakomodir kontraktor lokal. Kalau tidak mengakomodir atau buat undang-undang yang melanggar aturan, itu kita tidak ekspropriasi, malah kita dukung siapa yang mengakomodir perusahaan lokal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Laskar Muda Peduli Kaltim, dalam ini Bapak Laude. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ironis sekali sebenarnya. Pada kesempatan yang cerah ini, kita berniat untuk menyampaikan aspirasi yang arahnya demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun yang kami sayangkan, apakah ada yang bisa memberikan informasi dari beberapa pejabat yang berada di kantor Bupati Kutai Kartanegara ini? Apakah ada yang punya perasaan kita untuk menyambut kami di sini? Apakah ada yang bisa memberikan jawaban tentang keberadaan pejabat-pejabat yang seyogyanya menjadi pelayan kami selaku masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara? Karena tadi teman-teman kami dari portal Forum Kontraktor Lokal sudah menyampaikan dengan sangat detail, dengan secara detail tentang pembentukan ULP. Namun yang kami hadapi hanyalah bapak-bapak dari aparat penegak hukum yang siap sedia dan setia mengamankan jalannya unjuk rasa yang disampaikan pada hari ini. Mungkin Pak, kami percuma kami menyampaikan aspirasi ini dengan panjang lebar apabila tidak ada yang merespon. Tidak ada satu pejabat pun yang bisa mengakomodir tentang niat yang akan kami sampaikan pada hari ini. Saya sangat kecewa. Pada kesempatan ini kami telah bersedia datang dan saksikan langsung bagaimana respon pemerintah daerah tentang produk yang dianggap itu legal, namun kami menganggapnya itu adalah tidak legal alias ilegal.